seperti gunung ini ya. Di sini menunjukkan rata-ratanya, di sini menunjukkan lebar ini adalah menunjukkan standar deviasinya. Ya. Kurva berbentuk garis lengkung yang halus dan menyerupai genta atau lonceng. Kedua ekor ujungnya semakin mendekati sumbu aksis tapi tidak pernah memotong. Distribusi normal memiliki dua parameter yaitu mu dan standar deviasi yang masing-masing menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Titik tertinggi kurva berada pada rata-rata, jadi ini titik tertingginya pada rata-rata. Distribusi normal adalah distribusi yang simetris, jadi kiri dan kanan itu seimbang ya, sama lebarnya. Simpangan baku atau standar deviasi menentukan lebarnya kurva. Semakin kecil, jadi semakin meruncing itu berarti standar deviasi semakin kecil ya. Total luas daerah di bawah kurva ini tidak nempel ya, hanya mendekati ya. Total luasnya di bawah sini adalah nilainya 1. Jika jarak dari masing-masing X diukur dengan standar deviasi, maka kita punya seperti ini ya. Nah ini kalau 6 ini 99,99% ya. Tapi pada umumnya ini ya 68% berjarak 1 kali standar deviasi, 95% berjarak 2, 99 3 standar deviasi ya. Oke. Nah ini ada 1 tadi berapa jaraknya tadi? 1,68% ya. Nah ini ada lebih detailnya, tapi kita bisa pakai 68%. Jadi luasan antara ini sampai sini itu 68% dari seluruh totalnya. Oke, kita lihat ada ilustrasi 2 grafik distribusi normal ya. Jadi yang ini berarti kita lihat ini tidak berhimpitan ya, rata-ratanya. Nah ini berarti rata-rata kurva 1 dengan kurva lainnya itu tidak sama. Tetapi kita lihat lebarnya sama, maka standar deviasinya sama. Yang kedua, yang ini lebarnya, lebaran gunungnya ini berbeda. Ini lebih runcing, berarti standar deviasinya berbeda. Tetapi dia pada ujung yang sama. Rata-ratanya puncaknya berada di titik yang sama, maka dia rata-ratanya kurva 1 dan kurva 2 sama. Sedangkan yang 3 itu standar deviasi ataupun rata-ratanya berbeda. Oke. Kemudian distribusi normal. Karena persamaan kurva normal tergantung pada nilai-nilai standar deviasi dan rata-rata, maka kita akan memiliki bermacam-macam bentuk kurva. Nah, luas daerah pada rentang X1 dan X2 berbeda antara kurva 1 dan 2. Hal ini membuktikan bahwa luas daerah di bawah kurva sangat dipengaruhi oleh standar deviasi dan rata-rata. Adalah suatu hal yang sia-sia untuk membuat tabel yang berbeda pada setiap kurva normal dengan standar deviasi dan varian yang berbeda. Oleh karena itu dikembangkan suatu cara mentransformasikan setiap hasil pengamatan yang berasal dari sembarang variabel acak normal X menjadi variabel acak normal Z dengan mu sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Nilai Z standard unit adalah angka yang menunjukkan penyimpangan suatu variabel acak X dari min ya, dihitung dalam satuan standar deviasi. Jadi kan tadi kalau kita pakai fungsi fx tadi ya, mencari probabilitas, mengintegralkan fungsi tadi itu akan butuh waktu ya. Maka digunakanlah satu tabel. Nah, pakai tabel yang mana? Apa jenis bentuknya seperti ini, apa seperti ini, kan banyak. Maka kita bikin standar aja. Satu tabel yang kita gunakan ya. Dengan Z-nya itu adalah mu-nya 0 dan standar deviasinya 1 ya. Maka nanti semua ini untuk luas di bawah kurva lengkungan kita bisa menggunakan tabel yang menggunakan mu 0 dan standar deviasi 1. Nah, kita namakan ada nilai standar unitnya yaitu Z. Angka yang menunjukkan penyimpangan suatu variabel acak X dari min dihitung dari dalam satuan standar deviasi. Oke.
Kita punya ini X min mu dibagi standar deviasi, ya. Ini untuk rumus Z-nya. Nah, ini nilai standar Z-nya. Jadi kita punya tabel ini, mu-nya sembarang ya. Kita konversikan ke mu 0 dan standar deviasi 1 dengan cara Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi. Jadi nilai X-nya ini berapa? Apa kita rubah ya menjadi nilai Z dengan cara rumus ini. Oke. Terus kita punya contoh ini ya. Misalkan dimiliki kurva normal dengan mu 100 dan standar deviasi 20. Hitunglah luas normal antara 100 sampai 125. Nah, ini berapa apa namanya yang tabel yang pertama apa kita kurva normal awalnya itu kita punya mu-nya 100 dan standar deviasi 20. Nah, ini disuruh menghitung probabilitas X antara 100 sampai 125. Oke, diamati dulu ya. Ini gambar. Jadi kalian harus bisa menggambarkan nanti rata-ratanya posisi titik ini di 100 dan lebarnya ini sebesar 20. Apa? Oke, selanjutnya kita harus mencari nilai Z-nya dulu. Berarti rumusnya tadi adalah apa? Nah, ini buka dulu tabel kurva normal dulu. A4, silakan dicari dulu. Tabel sudah ketemu tabelnya?
Sudah kelihatan? Sudah lihat? Punya kalian sendiri tabelnya? Oke. Nah, di sini kita lihat ada Z1. Jadi di tabel ini kita tunjukkan bahwa ketika nilai Z-nya ini ya, misalkan ini 0,5, di sini berarti di belakang komanya 00 ya. Berarti 0,50. Di sini berarti 0,51. Di sini 0,52 dan seterusnya. Dan tabel ini untuk luasan sebelah kiri. Jadi peluang X kurang dari Z ya. Jadi kalau peluang X lebih besar Z, maka rumusnya adalah 1 min peluang X kurang dari Z. Gitu ya, Nak, ya. Oke, kita lihat di sini Z1 rumusnya X min Z X min mu dibagi standar deviasi. Berarti 100 dikurangi 100 bagi 20 ya. 0, berarti 0 itu mana 0? Nah, 0,0 ini 0,05 ya. Terus di sini Z2 berarti X-nya 125 ya kan, antara 100 sampai 125. Maka ini 125 dikurangi mu-nya 100 dibagi standar deviasi, ketemunya 1,25. Nah, itu kita lihat apakah 0,89 jadi 1,2 atasnya 0,05 berarti gini ya, ketemu 0,894 ya. Maka langsung kita kurangkan aja 0,8944 dikurangi 0,5 ketemunya 0,3944. Gampang ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Permisi Bu, Ya. cuman ada yang belum di ACC sepertinya. Oke, sudah. Di layar saya sudah ada, saya sudah terima. Terima kasih. Oh ini baru muncul lagi. Oke. Sudah? Ada yang tanyakan dari sini? Bu, saya mau tanya. Udah lihat tabelnya? Iya, dari tabelnya. Bu, itu yang 0,5 yang pecahan-pecahan itu area di bawahnya, tak? Kalau misalnya ada 2 garis gitu di antara garis tengahnya. Ya, Alexander? Ya, apa tuh yang pecahan-pecahan ini yang ada Z-nya. Ini apa luas areanya kalau misalnya berada di antara 2 garis? Apa seperti itu, Bu? Ya, dia kan probabilitas peluang yang ini, saya buat tabel lagi. Peluang ini artinya peluang X kurang dari Z. Nah, jadi peluang dari Z sampai ke ini kan tak terhingga nih. Ini kan titiknya nggak nempel ini ya. Ya. Jadi luasan sebelah kiri ini adalah tabel yang kita punya ini ya. Jadi kita punya tadi kan rata-rata sama standar deviasi. Nah, kita konversikan ke satu tabel. Tabelnya itu untuk mu-nya 0 dan standar deviasi 1 ya. Jadi peluang luas di bawah ini ya, seperti awal tadi itu adalah luas antara mana tadi. Nah, ini adalah peluang antara C sampai D. Jadi luas di bawah kurva ini adalah luas antara C sampai D. Nah, nanti kalau pakai rumus ini kan pusing ya. Iya. Nah, mengintegralkan ini kan juga enggak gampang ya. Meskipun nanti ini ada angka-angka semua sih ya. Tapi banyak variabelnya kan ada di E pangkat ini ya. Itu kan agak susah. Jadi kita konversikan ke sebuah tabel ya, distribusi normal. Maka kita coba mencari nilai Z-nya ini aja ya. Jadi luasannya ini yang awalnya X ya, kita rubah jadi Z. Ini mu dan standar deviasinya bebas ya. Kita konversikan ke satu tabel, mu-nya 0, standar deviasi 1. Oke? Paham? Iya, Bu. Jadi sehingga, tapi untuk tabel ini dia luasannya
angka-angka di sini kita dapatkan ketika peluang X kurang dari Z. Ya. Jadi sama kayak binom kemarin ya. Binom itu kan sigma ya, sigma dari 1 sampai 0 sampai ke N, sampai ke R ya. Nah, jadi kalau itu berarti peluang kalau binom kemarin kan tabelnya peluang X kurang dari sama dengan gitu ya. Kalau ini peluang X kurang dari. Nah, jadi yang positif Oke. itu kalau misalnya lebih dari. Kan ada yang positif kan nilainya. Enggak, sama aja ini semua luasan. Jadi ini Z-nya peluang X kurang dari min 3,4 kayak gitu. Apa itu peluang X kurang dari ini berapa? Min 3,40 ya. Nah, ini sama dengan nilainya 0,00 berapa ya ini? 0, aduh. Jadi ya 0,003 ini nggak salah ya. Saya tidak kelihatan. Nah, ini peluang X kurang dari min 3,4 gitu ya. Ini ceritanya. Sama aja, ini semua nilainya sama, dia berada di luas nilai peluang X kurang dari Z. Oke. Oke. Nah, ini nanti kan kita lihat ya, kita lihat. Ketika ada soal yang kedua itu nih ada min 1 ya. Jadi ketemunya Z1 ini posisinya ketika ini antara 80 sampai 100 ya. Berarti 80 biasanya sebelah kiri ya, dia posisi di sebelah kiri dari mu-nya, titik tengahnya, itu nilai Z-nya itu. Jadi gampang dengerannya kalau dia ketemu Z-nya min atau nilai X-nya lebih kecil dari si rata-rata, pasti dia lebih nilainya negatif Z-nya. Berarti posisinya ada di sebelah kiri. Ya. Tentu saja kan sebelah kanan semakin besar ini kan 100, berarti kalau 80 ada di sebelah kiri dari 100. Nah, ini ketemu Z-nya 1, ini adalah min 1. Sehingga min 1 ini kan min 1,0 ya. Terus atasnya 0,00 ya, karena di belakang komanya enggak ada. Oke, jadi min 1,00 ini adalah 0,1587. Nah, ini 0,1587. Kemudian Z2 nilainya 100 dikurangi rata-rata dibagi standar deviasinya, ketemunya 0. Luasannya tadi kalau 0 tadi berapa tadi? 0 ini 0,5. Oke. Nah, ini maka kita dapatkan mana tadi? Ini ya. Maka luas antara 80 sampai 100 ya, itu adalah 0,5 dikurangi 0,1587, yaitu 0,3413. Oke. Terus untuk yang ketiga, soalnya adalah kita cari luasan antara 120 sampai 75. Kalau 120 kan berarti mu-nya di sini sama 75 pasti sebelah kirinya 100 ya. Nah, tuh berarti kita dapatkan nilainya adalah 120 dijadikan nilai Z dulu. Berapa nilai Z-nya? Nilai Z-nya berarti 120 dikurangi 100 bagi 20. Berarti nilainya 1. Tabel 1 tadi ini 0,157 ya. Terus 75 dikurangi mu kurangi dibagi standar deviasi, ketemunya min 1,25. Min 1,25. Min 1 mana ya? Oh, tabelnya di bawahnya. Min 1,2 terus ini di belakang koma 0,05. Ketemunya 0,1056. Oke. Sehingga yang ini kalau 1,0 ini ketemu 0,84 ya. Ya udah kita kurangkan saja. 0,8413 dikurangi 0,1056. Ketemunya 0,7387. Oke. Terus kita lihat, ada yang tanyakan sampai sini?
Reva, internetnya nggak kuat. Kamu jangan pakai internet. Ya. Ya. Oke ya. Ada yang nanyakan sampai sini? Kira-kira kalau kasus yang ini gimana? Misalkan seorang sarjana teknik mesin menyelidiki hasil panenan padi untuk merancang sebuah mesin perontok padi. Dari 300 petani suatu daerah diketahui hasil panenan rata-rata 50 kuintal dengan deviasi standar sebesar 10 kuintal. Peneliti tersebut telah mengecek distribusi hasil panenan dan dinyatakan sebagai distribusi normal. Tentukan probabilitas hasil panenan berkisar antara 40 sampai 65 kuintal. Berarti probabilitas X antara 40 sampai 65. Ya, rata-rata mu-nya 50, standar deviasinya 10. Berapa nak nilai Z-nya? Z untuk X65 berapa? Berarti ini kan antara 65 sampai 40. Rata-rata 50, lebarnya ini berapa tadi lebarnya tadi? Lebarnya 10. Nah, ini lebarnya 10. Hingga Z1 adalah 40 kurangi 50 dibagi 10. Temunya min 1. Ya. Nah, ini min 1. Min 1 0,157 ya. Oh, ini sudah ada dibikin tabelnya. Min 1 0,157. Kemudian kalau yang Z2 65 dikurangi 50 bagi 10 ketemu 1,5. 1,50 ya. Temu 0,9332. Maka nanti dikurangi 0,9332 dikurangi 0,157. Oke. Ketemu 0,7745. Ada yang ditanyakan? Sudah, nggak ada yang tanyakan? Oke. Ya, ini sama aja ya. Bisa kira-kira kalau kurang dari 87,2? Coba 5 menit latihan dulu. Silakan dikerjakan yang pertama. Peluang X kurang dari 87,2. Berarti Z-nya berapa, nak? Oke. 7,5. Kok 76? Yang pertama aja. Ya, meskipun 6 orang ini tetap yang pertama kita kerjakan. Alexander, kamu kerjakan yang mana, nak? 1,5. Yang pertama aja, kurang Negatif dari 1,5. 87,2. Kenapa? Yang Oh, pertama yang pertama. negatif Oke. 1,5. Oke, berarti 87,2. Masa negatif?
87,2 dikurangi 80. Ya, Oh iya Bu, balik. iya kan? 87,2 kurangi 80 berarti 7,2 dibagi 4,8 itu berapa? 2 ya? 1,5 Bu. 1,5 berarti 1,5. Wah, tabelnya mana Bu Ira? 1,5. Nggak nyampe sini. Ya, nih 1,5 ini ya 0,9332 ya. Nih 1,5 0,9332. Oke. Ya, ketemu itu ya. Kalau lebih dari 76,4 berarti 1 dikurangi peluang X kurang dari 76,4 ya. 76,4 berarti 76,4 dikurangi 80 dibagi 4,8 berapa nak? Minus 3,4. Dikurangi 80 dibagi 4,8. Min 0,75 ya? Iya Bu. Min 0,75 min 0,75 ini nih kelihatan nih. 0,2266 ya. Berarti 1 dikurangi 0,2266. Itu soal jawaban nomor 2. Oke. Ya, sisanya bisa ya, dikurangkan ini nanti hasilnya ini dikurangi hasilnya ini. Terus yang terakhir juga hasilnya 88,4 dikurangi 71,6. Sip. Ada yang tanya kan? Tidak Bu, dari saya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang kedua. Oke. Terus hampiran normal terhadap distribusi binomial. Nah, ini hampiran normal. Ini tadi tidak semua tabel binomial ada. Nah, ini ada. Jadi ada distribusi normal yang di binomialnya tidak ada tabelnya ya. Membutuhkan ukuran sampel besar. Jadi N-nya mungkin lebih besar ya. Kemarin batasnya N berapa ya kemarin? Tidak semuanya ada. Nah, ini kita bisa memberikan perkiraan kemungkinan saja. Nah, ini kan binomial satu-satu gini ya. Kalau disambung bisa jadi kontinum. Nah, ini binomial, ini distribusi binomial, probabilitas di binomial, kemudian kita jadi akhirnya bisa nyambung jadi bentuk kurva ya, menjadi distribusi normal di antara 3,5 sampai 4,5 ya height-nya ya. Oke, tingginya ini. Kemudian, nah ini jadi bentuknya kurva dari ini. Lah loss-nya gimana? Kalau luasan di bawah kurva ini kan ada yang kurang, ada yang lebih ya. Itu menjadi error-nya ya. Oke. Nah, ini untuk 3,5 sampai 4,5 bentuknya seperti ini. Nah, ini ada yang berlebih ini ya. Nah, ini. Lah, untuk menghitungnya ada interval mu plus minus 3 standar deviasi itu sama dengan NP plus minus 3 kali akar NP dikali 1 min P. Ini untuk interval, kemudian ekspres binomial peluang X kurang dari A dan atau peluang X lebih besar dari B dikurang peluang X kurang dari sama dengan A ya. For each value of interest A, kita gunakan Z sama dengan A ditambah 0,5 dikurangi NP dibagi akar NP dikali 1 min P.
Oke, kita lihat penggunaannya. Nah, ini kalau peluang X sama dengan 4, ya, dengan N sama dengan 10 dan P 0,5, nah, bagaimana kita mendapatkannya? Ini kalau kita taruh contohnya yang enak ya. Tadi sudah menghitung ya. Oke, jadi peluang X sama dengan 4, N-nya 10, dan P-nya 0,5. Maka kita hitung intervalnya, rumusannya NP plus minus 3 akar NP kali 1 min P. Nah, kita masukkan angkanya, berarti intervalnya antara 5 plus minus 3,35. Ya. Berarti intervalnya antara 1,64 sampai 8,35. Ya, intervalize in range 0 to 10 ya, 0 to 10, so normal approximation can be used. Oke, nah ini ekspres binomial, berarti peluang X sama dengan 4 itu peluang X kurang dari sama dengan 4 dikurang peluang X kurang dari sama dengan 3. Kita lihat pakai Z, rumusnya adalah A plus 0,5 min NP dibagi akar NP kali 1 min P. A-nya tadi 3,5 ya. A-nya 3 ya. Dan B ini 3 sama 4 ya. Kita hitung untuk peluang si 4 adalah ini 4 ditambah 0,5 ketemunya min 0,32. Untuk peluang A sama dengan 3 ketemu min 0,95. Berarti kita itu tadi kita cari 0,95 di tabel. Jadi kita buka tabelnya. Tabel untuk min 0,32. Min 0,32 min 0,32 ketemu 0,3745 betul. 0,3 berapa tadi? 0,3298 ya. Min 0,32. Bentar, saya lihat lagi. Oh ya, oke. Di tabel normal ketemunya ini ya. 0,3289, kemudian yang min 0,32
0,1255 ya. Jadi yang 0,4 tadi 0,032 itu adalah 0,1255 ya. Coba dilihat di tabel kalian. Jangan keliru ngitung. Ini kalau 0,032 0,3745 ya. Wah, salah angka itu. Terus yang Z1-nya 0,095. Ini betul ya angkanya 0,095 ya, Nak ya? (0,711). Wah, ini angkanya agak beda ini. Nilai Z-nya. Coba nanti dicek tabel ya. Jadi nanti akan dikurangkan yang 0, ini. Oh, selisih ya. Berarti yang kebetulan di sini nilainya 0,032, berarti di sini dikurangkan sama yang di sini ya nilainya nanti. Nah, ini ketemunya ini misalkan pakai angka ini tadi 0,02034 ya selisihnya. Nah, ini berarti di 4 sini. Tadi kan antara 4 sampai 3 ya. Berarti luasan di sini itu kita punya exact probability from the binomial equation is 0,2 itu versi 0,2034 ya, sekitaran itu ya. 2034 seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk melihat, coba kita lihat lagi. Udah di kasus. Kita lihat satu lagi soalnya. Peluang bahwa seorang pasien dapat sembuh dari suatu penyakit pernapasan adalah 0,6. Bila 100 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang bahwa kurang dari separuhnya akan dapat sembuh? Ya, ini 0,6 ini peluangnya ya. Nah, ini peluang baca X menyatakan bahwa banyaknya pasien yang dapat sembuh karena N sama dengan 100, maka kita akan mendapatkan hasil yang cukup teliti bila menggunakan hampiran kurva normal dengan mu sama dengan N kali P, yaitu 100 kali 0,6 ya. N-nya 100, P-nya tadi 0,6 ya. Standar deviasi binom itu adalah rumusnya akar NPQ. Berarti ketemu 4,9. Lalu selanjutnya mendapatkan peluang yang kita cari, kita harus menghitung luas daerah sebelah kiri. Tadi kurang dari separuhnya. Ya, berarti kurang dari separuh. X-nya 49,5 ya. Kurang dari 50% ya. Oke, berarti kurang dari 50 ya, 49,5 dikurangi 60 dibagi tadi berapa? NPQ ini 4,9 ya. 4,9 berarti dibagi 4,9 min 2,14, sehingga peluang bahwa yang sembuh kurang dari 50 pasien adalah peluang X kurang dari 50. Ini mulai 0 sampai 49. Nah, ini 100 0,6 kita nggak punya di tabelnya. N-nya 100 itu kan nggak ada di binom, maka kita bisa ke jadi Z, yaitu peluang Z kurang dari min 2,14. Nah, ini min 2,14 kalau dilihat di tabel min 2,1
terus di 0,04, 0,0162 ya. Oke, 0,0162. Nah, di tabel kan ketemu min 2,1, ini yang 0,04, 0,0162. Oke. Ada yang tanya kan distribusi normal? Oke, kita lanjut ke distribusi eksponensial. Ya, tinggal dikit lagi. Ciri-ciri jika suatu peristiwa terjadi dalam konteks proses Poisson, maka panjangnya waktu atau ruang antara dua peristiwa yang berurutan mengikuti distribusi kontinu. Ya. Oke. Ciri-ciri jika suatu peristiwa terjadi dalam konteks proses Poisson, maka panjangnya waktu atau ruang antara dua peristiwa yang berurutan mengikuti distribusi probabilitas kontinu. Karena waktu atau ruang bersifat kontinu, pengukuran seperti itu menghasilkan variabel random kontinu. Distribusi eksponensial sering disebut sebagai distribusi waktu. Peristiwanya sangat erat dengan peristiwa yang disebut Poisson. Misal dalam suatu antrian kapal yang berlabuh di suatu dermaga, jumlah kedatangan kapal yang mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu antara kedatangan kapal mengikuti distribusi eksponensial. Rumusnya adalah lambda kali E pangkat min lambda T. T1 waktu kejadian pertama dalam proses Poisson dan disebut waktu luang atau waktu antara dua kejadian yang berurutan. Karena kejadian sukses independen dari waktu ke waktu. Standar ini lambda adalah rata-rata jumlah kejadian dari setiap unit ukuran. Rata-rata itu adalah 1 per lambda. Kalau Poisson kemarin kan lambdanya itu ya, sebagai rata-rata kalau Poissonnya. Oke, fungsi T1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan. T1 itu adalah peluang T1 kurang dari T. Berarti 1 min E eksponensial, E pangkat min lambda T. XT dalam distribusi Poisson berarti jumlah kejadian sukses dalam interval T. Sementara T1 menyatakan waktu sampai terjadinya sukses. Maka bila diketahui T1 lebih besar dari T kecil, artinya dalam waktu tersebut tidak ada kejadian sukses. Sehingga fungsi distribusinya dirumuskan menjadi T1 lebih besar. Peluang T1 lebih besar dari T kecil sama dengan peluang ST sama dengan 0, berarti sama dengan E pangkat min lambda T. Contoh ya. Dari arsip mengenai gempa suatu tempat selama periode 1836 sampai 1961 diketahui terjadi 16 gempa yang berskala intensitas 6 atau lebih. Jika gempa dengan intensitas tinggi tersebut diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, tentukan berapa peluang bahwa gempa-gempa setinggi itu akan terjadi lagi 2 tahun mendatang. Berapa peluang tidak akan terjadi gempa dengan intensitas setinggi ini dalam 10 tahun mendatang. Nah, ini jawabannya adalah ketika kurang dari 2 tahun mendatang, ya, T1 kurang dari 2, maka 1 min E pangkat min lambda T. Lambdanya adalah 16 dibagi selangnya, mulai 1961 sampai 1836. Berarti 0,128 gempa per tahun. Berarti peluang T1 kurang dari 2, kurang dari sama dengan 2 adalah 1 min E pangkat min 0,128 kali 2. Berarti sama dengan 0,226. Oke.
Nah, ini peluang tidak akan terjadi gempa dalam 10 tahun mendatang adalah T1 lebih besar dari 10. Berarti ini 1 dikurangi peluang T kurang dari sama dengan 10. Berarti 1 min E pangkat min 0,128 kali 10. Sama dengan E pangkat min 0,128 kali 10, yaitu 0,278. Oke. Nah, ini latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan. Tidak saya suruh kumpulkan, cuma siapa tahu keluar UAS ya. Oke, saya akan kirim filenya, ditaruh di drive ya. Saya taruh di drive untuk tambahan. Atau saya kirim WA temanmu. Sampai dia. PJ-nya 23B. Saya taruh situ Kak? Atau enggak usah? Iya Bu, boleh Bu. Di 23B ya, saya taruh ya. Oke. Iya, PJ ini namanya siapa ya? Dari awal kok saya harus lihat awal banget. PJ-nya siapa namanya, Nak? PJ 23B ke saya ini. Iya, kalian enggak kenalan nih. Sik. Oh, ini ada. Haris ya. Risaldo. Ahmad Haris Risaldo ada di sini? Ya, ada. Oke, saya kirim ke WA-mu ya, nanti kirim ke kelas A sama B ya. Sampai Iya, saya Bu. taruh di drive juga. Oke, BL lupa. Baik, Bu. Oke, gitu. Kita maraton tadi latihannya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Nak. Sehat selalu.